Hai adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang APBN. Nah, kita ketahui adik-adik semuanya bahwa APBN itu melindungi rakyat dan membangun negeri. APBN juga menjadi alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Lalu, apa itu APBN? Ya, benar sekali. Bahwa APBN itu adalah daftar rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Salah satu contoh pada waktu masa Orde Baru, bahwa APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Namun, pada saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikutnya adalah fungsi APBN. Nah, kita ketahui bahwa fungsi APBN itu ada 3 jenis. Ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oke, fungsi alokasi. Fungsi alokasi, segala pendapatan negara yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Sekitar lebih kurang 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak dan dimanfaatkan untuk sarana umum seperti jembatan dan jalan, taman umum, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Nah, di sini pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan bisa untuk dimanfaatkan subsidi, pensiunan, dan transfer payment. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, di mana fungsi stabilisasi ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Berikutnya adalah tujuan penyusunan APBN, adik-adik sekalian, di mana tujuan daripada penyusunan APBN adalah yaitu pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Berikutnya adalah sumber penerimaan dan belanja negara. Nah, adapun yang termasuk penerimaan negara diantaranya adalah perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea cukai. Selain itu, ada yang termasuk ke dalam sumber penerimaan negara diantaranya adalah PNBP, yaitu laba BUMN dan pendapatan BLU. Dan yang terakhir adalah penerimaan hibah. Adapun yang termasuk terhadap belanja negara diantaranya adalah belanja pemerintah pusat. Diantaranya ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Selain itu, yang termasuk ke dalam belanja negara diantaranya transfer ke daerah berupa desentralisasi fiskal, yaitu dana perimbangan, ada dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Dan yang terakhir adalah dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Selanjutnya adalah mekanisme penyusunan APBN. Pertama-tama, tiap departemen, lembaga atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat RAPBN ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN sesuai dengan undang-undang. Nah, lalu APBN tersebut dikembalikan
kepada pemerintah untuk direalisasikan. Namun, bila RAPBN tidak disetujui oleh DPR, pemerintah akan menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden atau Kepres. Oke, adik-adik semuanya, itulah pembahasan mengenai APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan berikut adalah data pribadi saya. Dan video ini semata-mata adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan. Ramai yang menjadi saksi.